وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Ila amqal al-hadits at-tasi', hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahar radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sebelum masuk Islam namanya adalah Abdus Syams. Abdus Syams sebelum masuk Islam namanya Abdus Syams, yaitu hambanya hambai matahari sebelum masuk Islam. Kemudian beliau ketika Islam diganti oleh baginda Rasulullah dengan nama Abdurrahman bin Sahar. Sahar ini orang tua dari Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini julukan daripada siapa? Sahabat Abdurrahman ini. Sehingga kalau diartikan Abu Hurairah itu bapaknya nopo kucing cilik. Jadi Hurairah itu dari tasghir dari Hirun. Hirun itu kucing, Hurairatun itu kucing kecil. Lah di Mekah kalau panjenengan ditakdir bisa melaksanakan ibadah umroh ataupun haji, maka di situ nanti jenengan akan menemukan masjid namanya Masjid Abu Hurairah. Kalau dulu dekat dengan Pasar Seng, sekarang Pasar Sengnya sudah dibongkar semua, sudah nggak ada, tinggal istilah, tinggal nama. Nama apa Pasar Seng. Kenapa dikatakan Pasar Seng? Karena atasnya dari Seng, gitu ya. Jadi orang Jawa bilang Pasar Seng. Gitu. Nah, di Pasar Seng itu ada Masjid Abu Hurairah. Oleh orang Jawa dikatakan Masjid Kucing. Ya, masjid apa? Jadi bukan Masjid Abu Hurairah, tapi yang terkenal Masjid Kucing. Nah, itu loh, orang-orang nggak tahu siapa yang pertama kali menyebut Masjid Kucing, nggak tahu kok moro-moro masyhur itu ya. Nah, saya berpikir, ini tiba-tiba Masjid Kucing. Saya baru nyampe ke sana pengen ngerti, ini sih jenenge Masjid Kucing. Saya diantar sama temen, tiba-tiba tak delok Masjid Abu Hurairah. Oh, iki sing diarani masjid apa? Masjid Kucing. Nah, kenapa dijulukin bapak kucing cilik? Karena beliau itu setiap hari membawa kucing. Jadi kuntu, kata Abu Hurairah ini berkata, kuntu ahmilu yauman hirrah fi ummi. Suatu hari saya membawa kucing kecil itu, kucing itu ditaruh di ya lengan baju dulu, kalau orang dulu kan lebar itu ya. Kemudian faro'anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi melihat kalau saya itu bawa kucing. Faqala ma hadhihi, kata Nabi, apa ini? Faqultu hirrah, ini kucing. Kata siapa? Kata Abu Hurairah. Faqala li, kemudian Nabi berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ini bapak kucing. Karena memang setiap kemana-mana seneng selalu membawa kucing. Sehingga dari kejadian ini ya kucing itu dimuliakan gitu ya. Ya dari awalnya dari ini gitu ya. Beliau datang ke Madinah pada tahun ke-7 ketika baginda Rasulullah SAW perang Khaybar. Beliau Islam langsung di hadapan baginda Rasulullah dan selalu mulazamah. Mulazamah itu selalu selalu berdiam diri, selalu duduk dengan kanjeng Nabi dan sangat senang di dalam mencari ilmu. Sehingga beliau termasuk min aktsari sahabah
termasuk paling banyak-banyaknya dari kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis. Beliau ini menurut ijma'il ulama, menurut kesepakatan ulama bahwasanya beliau adalah termasuk aktsarus sahabat riwayatan, termasuk paling banyak-banyaknya sahabat dalam meriwayatkan hadis. Padahal coba bayangkan tahun ke-7, ya tahun ke-7 dari hijrahnya Nabi, berarti hanya kumpul sekitar 3 tahun beliau itu sudah meriwayatkan hadis 5.000 hadis. Itu padahal masih bilang ini yang baru, yang apa yang disampaikan, dan masih banyak yang belum saya sampaikan. Hanya yang disampaikan dari Nabi itu yaitu berapa? 5.000 hadis. Kan lebih 5.300 hadis dan 74 5.374 hadis. Beliau sahabat Abu Hurairah ini termasuk dari roisnya ahli sufah. Roisnya ahli sufah. Jadi kan Nabi dulu itu sudah punya pesantren. Pesantren yang namanya ahli sufah. Di situ dihuni oleh orang-orang miskin dari dari rata-rata dari muhajir. Jadi orang-orang yang hijrah dan yang miskin-miskin, sehingga beliau yang dikenakan itu rata-rata banyak hanya yang menutupi aurat. Saking miskinnya ahli sufah ini orang yang thalabul ilmi, yang mondok di situ di Serambi, di Masjid Nabawi itu ada di belakang pesarian Kanjeng Nabi. Di situ ada tempat yang agak ditinggikan itu. Nah itu tempatnya ahli sufah nginep di situ. Ya makan itu ya di kadang urunan, ya orang-orang yang dermawan, orang-orang yang kaya atau apa, urunan untuk memberikan makan itu. Apa busuk, kadang ya diundang ke rumah seseorang, kadang diundang juga ke rumah Kanjeng Nabi. Kalau Nabi dapat hadiah gitu ya, biasanya disampaikan di situ. Sebagian juga disampaikan ke ahli sufah itu. Kalau diberikan ada sedekah, kalau Nabi kan nggak boleh menerima sedekah ya. Nah itu dikasihkan semuanya, nggak menyisakan Nabi. Jadi sekitar ada 400 orang dulu yang mondok, yang mulazimah dengan baginda Rasulullah, termasuk ketuanya ini adalah siapa? Abu Hurairah. Pernah suatu hari begini, beliau itu lapar. Sobat Abu Hurairah itu lapar, sampai saking laparnya nggak bisa makan, perutnya ini diikat dengan batu, ya. Jadi dikasih batu perutnya ini. Ya nggak tahu kalau, karena kita belum pernah mencoba ya. Katanya dengan diikatkan batu itu maka akan bisa menahan lapar, akan bisa menahan apa ya, ini zaman sekarang katanya bukan batu yang diikat ya, pentol katanya ya, ikatkan pentol. Nah itu diikatkan di perutnya saking lapar, nggak makan. Kemudian duduk di suatu tempat, di mana di tempat itu biasa dilewatin para sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Umar. Kemudian ketika duduk di suatu tempat, lihat sahabat Abu Bakar lewat. Ini di sahabat Abu Bakar lewat, sahabat Abu Hurairah ini merasa seneng. Wah, cuman kan mau langsung minta nggak berani, atau mau ikut ke rumahnya kan nggak berani. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah ini? Nanya tentang ayat Al-Quran. Di fasa'altuhu an ayatin min kitabillah. Pura-pura nanya apa ini maksud dari ayat Al-Quran ini kepada sahabat Abu Bakar. Ya Abu Bakar nggak begitu peka nggak begitu peka melihat keadaan dari sahabat Abu Hurairah. Yang dijawab aja. Padahal harapan Abu Hurairah, mudah-mudahan saya diajak ke rumahnya, diberi makan. Harapannya seperti itu. Ketika sudah dijawab, sahabat Abu Bakar lewat gitu aja, nunggu lagi. Datang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lewat. Kemudian sahabat Abu Hurairah nanya lagi. Ya, harapannya nanti bisa diajak ke rumahnya. Tentang ayat ini maksudnya gimana? Padahal harus ngerti ayat ini maksudnya apa tuh, harus ngerti. Ini harapan ini sudah dijak ngomong, ini sudah kayak iman. Kemudian Sayyidina Umar juga nggak mengajak, ya, nggak mengajak karena nggak ngerti. Baru setelah itu baginda Rasulullah datang. Nah, Rasulullah sudah merasa
melihat sahabat Abu Hurairah itu wis kelihatan agak lemes gitu ya, kelihatan wis lagi wis ngerti Nabi sudah melebihi dari makom kasyaf ya, sudah ngerti lagi apa lu. Kemudian habis itu dipanggil oleh baginda Rasulullah, Abahir, kasih manggil Abahir, baik, pakai kucing gitu. Kultu labbaik ya Rasulullah. Hai wahai baginda Rasulullah. Nggih wahai baginda Rasulullah. Coba pergilah kamu ke Ahlus Sufa. Jadi orang-orang apa yang teman-temannya yang di Masjid Nabawi itu sambil pergi ke sana, ajaklah di sini semua ya. Atau ajak di sini semua. Akhirnya ya agak sedikit susah Abu Hurairah itu karena apa, harapannya itu ingin segera apa dikasih makan tapi belum dikasih makan, masih disuruh manggil apa, disuruh manggil Ahlus Sufa, teman-temannya. Setelah nyampe di situ semua, kemudian susu yang apa ada yang sudah ada di situ itu oleh kanjeng Nabi disuruh berikan kepada sahabat Abu Hurairah. Coba ini berikan ke teman-temannya. Jadi bukannya Abu Hurairah minum duluan, tidak, tapi masa disuruh kasih ke teman-temannya. Ya. Apa namanya, diuji oleh siapa? Oleh kanjeng Nabi. Jadi ya Abahir, khud fa'atihim. Ini ambil ini, berikan ke semuanya ini. Habis itu yang apa namanya diberikan semua sampai habis, jadi gak ketuman. Sahabat Abu Hurairah itu gak ketuman. Kemudian ada lagi ada wadah dia, wadah kecil itu, kemudian di situ juga ada susunya. Coba ini kasihkan lagi ke yang lainnya. Jadi kasihkan lagi kembali. Mikir Abu Hurairah, kita ketuman mah nih bu ini ya. Sama kata sahabat Abu Hurairah. Kemudian sampai terakhir sudah yang jelas ada susunya itu diberikan kepada sampai ke yang terakhir, kemudian sampai kepada Rasulullah. Kemudian fa'akhadal qada fa wada'ahu fi yadi. Cuman waqad baqiya fihi fadlan, ada sedikit sisa. Di wadah itu ada sedikit sisa. Kemudian tsumma rafa'a ra'sahu fa nadhara ilayya wa tabassam. Kanjeng Nabi itu apa namanya mengangkat kepala sirahnya, diangkat itu, kemudian melihat kepada Abu Hurairah itu seraya apa nisem, tersenyum begini. Nabi ngerti lah aku apa jenengi lihat Abu Hurairah itu seperti itu sudah sangat lapang. Faqala, kemudian baginda Rasulullah berkata, Abahir, faqultu lahu labbaik ya Rasulullah. Ya, baginda Nabi. Sekarang duduklah, faqot, terus fashrib, duduklah, kau minum, kan sisa sedikit, diminum, isyrok, diminum lagi. Padahal itu sedikit, tapi seolah-olah dalam gelas itu kayak mengalir air gitu, kayak mengalir apa itu susu. Isyrok, jadi terus-terusan baginda Nabi itu berkata, kemudian sampai kultus, hatta kultus, sehingga aku berkata, kata sahabat Abu Hurairah, walladzi ba'atsaka bil haqq ma ajidu lahu maslaka. Demi zat yang mana Allah mengutus panjenengan secara hak, secara benar, misalnya wis boten enten tempati kanjeng Nabi. Saking kenyangnya boten enten tempati, ma ajidu apa jenenge maslakan, ma ajidu lahu maslakan, boten enten tempati. Terus sama kanjeng Nabi wis bawa sini, hanya dikembalikan oleh kanjeng Nabi oleh siapa? Oleh sahabat Abu Hurairah ke kanjeng Nabi. Kemudian apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah? Fasyariba minal futlah. Nah, sisa dari situ itu yang sudah diminum oleh para sahabat yang lain. Kemudian diminum oleh sahabat Abu Hurairah terakhir, sisa itu diminum oleh baginda Rasulullah SAW. Artinya apa? Seorang kanjeng Nabi adalah pemimpin yang wis kaiso diucapkan misalnya. Artinya apa? Lebih mementingkan umatnya, lebih mementingkan para sahabat-sahabat yang sedang kelaparan ini. Sisa sedikit itu diminum oleh baginda Rasulullah terakhir. Kemudian baginda sahabat Abu Hurairah itu pernah mengatakan begini, saya itu tidak pernah dikasih musibah yang selalu teringat kecuali dalam Islam itu, kecuali ada 3 musibah.
bagi saya. Yang pertama, mautun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak pernah terlupakan bagi saya, yang selalu teringat itu. Yang pertama adalah wafatnya baginda Rasulullah. Yang kedua, waqatul Utsman. Jadi karena di sahabat Abu Hurairah juga masih menangis. Sahabat siapa? Sahabat Utsman. Ketika terbunuhnya sahabat Utsman ketika mengaji, ya, yang mengaji di Masjidil Nabawi. Kemudian yang ketiga, al-mizwar. Mizwar itu apa? Mizwar itu tempatnya sangu, ya. Semuanya kita bepergian gowo sangu. Nah, sangu ditaruh di situ. Bekal gitu ya. Tempatnya wadai bekal. Entah kalau dulu itu dari apa, kayak kantongan itu ya, kantongan kecil dibuat apa. Itu ketika sahabat Abu Hurairah bercerita seperti itu, ditanya, "Waman mizwar?" Apa sih mizwar itu? Kok panjenengan mengatakan itu sangat susah sekali ketika mengingat mizwar itu, tempatnya bekal itu. Sahabat Abu Hurairah berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar." Atau waktu itu saya berada dalam perjalanan bersama baginda Rasulullah. Faqala, "Hal ma'aka syai'un?" Kata baginda Rasulullah, "Apa engkau ada sesuatu?" Dia. Faqultu tamrun fi mizwar. Gini wonten tamar, wonten kurma di tempatnya itu ya, sama Abu Hurairah. Qala jibli, ya, coba ini bawa ini saya dia. Fa akhrajtu minhu tamra. Saya keluarkan. Ini memang dibawa terus oleh sahabat Abu Hurairah, dikeluarkan kurma yang ada di dalam itu. Dalam satu riwayat bahwasanya kurma itu hanya ada 20 tamra. Ada 20 di dalamnya, itu yang dibawa itu ada 20 tamar, 20 kurma. Kemudian oleh baginda Rasulullah, fasammallah wa da'a. Setiap kurma